Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya, Awadri Maulana Yusuf dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025. Dalam video kali ini saya akan membuat tugas untuk membahas dan mempraktikkan dari SolidWorks di sheet metal, materi sheet metal. Langsung saja kita ke praktiknya. Itu kita pertama ke new file, part, lalu anotasinya kita ubah ke mmgs, lalu ini equation, kita cari equation, lalu masukkan equation yang ada di sini. A sama 180, B sama dengan 100, C sama dengan 50, D sama dengan 15. Oke. Selanjutnya kita ke sketch, itu ke bagian front plane bebas, kita pakai center rectangle, lalu kita dimensi itu sama dengan A. Jangan lupa depannya sama dengan dulu biar equation nanti kalau emang keubah dia ngikut berubah. Oke. Selanjutnya kita ke sheet metal base flange 1,2, ini ada di sini 1,2. Oke. Lalu kita bikin dinding-dindingnya di sheet metal pakai edge flange. Terus yang tinggi dulu. Itu panjangnya adalah C. Oke. Lalu ke dinding-dinding yang kecil ini sheet metal pakai edge flange lagi ke sini. Oke, dirasa sudah benar. Kita pakai length-nya atau panjangnya itu adalah D sama dengan D 15. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita membuat ulangan lingkaran ini. Kita ke sketch, pakai lingkaran bebas dulu ukurannya, lalu kita atur ini ke sini adalah 50, lalu ini ke sini adalah 9, lalu ininya diameternya adalah 4, diameternya 4, lalu batas ini adalah 9, sininya 10, lalu ke sininya 10, lalu ke sininya 9. Oke, udah gitu kita ke feature, ke extrude cut, lalu pakai yang through all biar langsung kedua sisinya. Lalu kita buat sketch untuk yang ini, ulangan ini. Kita pakai sketch, lalu corner rectangle bebas dulu, lalu dimensi
ininya 20, ininya 40, lalu batas ini ke sini itu 30, batas ini ke sini itu 30 juga. Oke, udah gitu kita kan bisa lihat di sini ada potongan-potongan kecilnya. Kita ke sketch, lalu ke chamfer. Ini itu 2,5, 2,5. Lalu ini ini bawah kanan, bawah kiri, oke. Udah, lalu kita feature extrude cut through all, oke. Sudah, lalu kita bikin materialnya itu pakai 1060 alloy, terus close, lalu kita ke evaluate, terus mass properties itu 125,78. Coba kita lihat di sininya, jadi jawabannya 125,6 dan dengan toleransi 0,5 plus minus 0,5. Sedangkan di hasil aku itu 125,78 yang mana selisihnya hanyalah 0,18. Jadi masih termasuk toleransi. Oke. Selanjutnya kita ke task yang kedua, itu mengubah equation-nya ke segini. Kita ke equation, manage equation, ini jadi 200, ini jadi 110, ini 18, ini 40. Oke, nanti dia akan berubah sendiri. Lalu kita ke evaluate, terus mass properties, yaitu ada di 133,53, ini 133,37, yang mana solusi aku adalah kurang lebih 0,2. Jadi masih termasuk toleransi. Oke, lanjut ke task ketiga, itu adalah flatten. Kita ke sheet metal, lalu ke flatten, lalu kita measure the indicate distance x and sin image. Jadi kita mengukur atas bawahnya. Kita ke sketch, smart dimension, itu bisa dari sini lalu ke sini, itu adalah 185. Tadi kita ubah dulu equation-nya ke sini ya. Oke, equation, manage equation 180, ini 100, ini 50, ini 15. Oke, dengan key factor itu adalah kita ke sheet metalnya, edit feature, key factornya kita ubah ke 0,4. Nah, ini udah bisa dilihat panjangnya, X-nya. Kita ke kunci jawaban itu 195,85, dengan di aku itu 196,08 dengan toleransi di sini adalah 0,5. Jadi masih termasuk ya guys, karena
error aku dari sini hanya sekitar 0,3 ya, 0,2 0,3. Oke, selanjutnya kita ke task keempat, itu mengubah equation dan key vektornya. Equation minus equation 200, ini 110, ini 40, ini 18. Oke, lalu key vektornya kita ubah juga, kita ubah ke di sini unit feature, terus override ini 0,32. Lalu X nya menjadi 185,77. Ini masih 185,55 di kunci jawaban, dan di hasilku itu 185,77, yang mana ini masih termasuk dalam batas toleransi. Itu selisihnya hanya sekitar 0,2. Lalu ke tes yang terakhir, tes yang kelima, itu using the same parameter, kita mengukur bounding box-nya. Ini kita ke feature, lalu ke reference, bounding box, kita pilih flash yang ini yang di flatten, lalu kita ke sheet metal, salah, kita ke sini nih, namanya file properties, lalu configuration properties, lalu ini kita namain dulu bounding box area, ini adalah equation, lalu propertiesnya kita pakai panjang kali lebar, yaitu total bounding box length atau panjang dikali atau tanda bintang properties total bounding box width atau lebar. Nah, ini udah bisa dilihat ya teman-teman, 43055,91. Ini di kunci jawaban adalah 42963, di aku 43055. Jadi ini masih termasuk toleransi 100 mm plus minus 100 mm, karena di aku selisih dari kunci jawaban hanya sekitar 92 gitu lah, 90-an lah pokoknya, masih termasuk toleransi. Terus yang terakhir itu adalah kita flattennya kita matiin dulu, lalu yang bolongan-bolongannya kita hilangin juga, shortcut yang ini kita delete, sketchnya kita hide aja. Lalu selanjutnya kita bikin yang namanya bending. Kita ke hem, lalu kita ke sini salah satu sisi dulu aja, yang interior itu kita pakai open dengan ininya panjangnya 10 mili dan gapnya itu 1. Oke. Sheet metal thickness. Lalu kita ke edit hem. Ini titik ini kita 2, lalu titik yang sebelahnya juga ini -2. Oke, finish. Ini udah jadi. Lalu
kita pakai mirror untuk bikin di sisi satunya. Reference dulu plannya ini dengan ini. Oke, lalu feature lagi, terus mirror. Features to mirrornya kita ke sini, itu ada di hem. Lalu plannya adalah plan 6. Oke, benar. Udah. Ini plannya kita hide dulu aja. Aduh. Plannya hide dulu aja. Oke, ini hemnya udah dapat. Lalu kita ke evaluate mesh properties 138,22. Ini masih dalam batas wajar dan batas toleransi dari 138 ke 113, yang mana selisihku hanya 0,09. Oke teman-teman, mungkin sekian aja yang dapat kita pelajari hari ini, mulai dari bikin equation, terus apa itu sheet metal. Di sheet metal ya kita bisa pakai flatten, terus ada yang namanya edge flange. Jadi ini lebih gampang lah, bisa nggak perlu sketch lagi, tapi dia bisa langsung nambahin body sini, dinding-dindingnya. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat kita pelajari dalam video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.